Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Baru-baru ini saya pernah bertanya terhadap seseorang ya yang sudah lama berada atau mondok di Al-Makkatul Mukarramah. Dia mengatakan, saya bertanya tentang nasab Mbak Alawi ya, yang katanya terputus ya. Lalu saya bertanya, jika memang Ubaidillah itu bukan putra dari Ahmad bin Isa ya, lalu anak siapa? Itu bisa saja mantu katanya ya. Jadi bisa saja dia sebagai mantu. Nah, setelah itu saya mendengar lagi dari salah satu channel ya di podcast dia, memang mengatakan sesuatu yang paling mungkin adalah dia sebagai mantu. Nah, repotnya sekarang, kalau dia memang sebagai mantu, berarti ya terputus karena dari jalur perempuan seperti itu. Atau bisa saja bukan mantu ya. Bukan mantu dari Ahmad bin Isa yang bernama Ubaidillah, itu bisa saja bukan mantu, tapi bisa saja istrinya itu ya anak angkat, bisa saja seperti itu. Jadi kalau memang dia itu bukan putri dari Ahmad bin Isa yang keempat itu, bisa saja dia memang anak angkat. Nah, kalau anak angkat ya memang terputus ya. Jadi nasab Alawi tidak nyambung dengan Rasulullah gara-gara dia itu kan anak perempuan, karena tradisi di Arab ya, tradisi di Yaman juga anak perempuan itu memang tidak tercatat. Yang hanya mencatat anak laki-laki itu kemungkinan yang pertama itu ya, kemungkinan yang pertama. Jadi saya kok semakin meragukan ya, karena kalau sebagai mantu maka jelas nyambungnya lewat perempuan, sedangkan lewat perempuan menurut kebiasaan orang Arab terputus. Tapi ya, nasab Alawi itu bisa saja bersambung kalau memang dia sebagai mantu, karena khusus dari keturunan Kanjeng Nabi walaupun dari perempuan memang tetap tersambung. Nah, yang menjadi pertanyaan besar, karena tidak tercatat dalam sejarah, jangan-jangan dia itu memang bukan anak ya. Jadi istri dari Ubaidillah memang bukan anak dari Ahmad bin Isa ya, seperti itu. Jangan-jangan dia sebagai anak angkat. Jadi kalau memang anak angkat, maka jelas 100% dia adalah bukan keturunan Rasulullah. Jadi para habaib jelas bukan keturunan Rasulullah kalau memang dia sebagai anak angkat seperti itu. Saya yakin dengan itu, karena mengapa Nabi itu datang pada seseorang lewat mimpi bahwa nasab Alawi itu munqati'un maudu'un ya, terputus dan palsu ya. Karena tidak mungkin Nabi datang lewat mimpi seseorang yang sudah sekian lama mengamalkan sholawat ya, untuk bisa ketemu Nabi. Kemudian Nabi Muhammad itu menyatakan dalam mimpi itu bahwa nasab Alawi memang terputus ya, memang mongkotion ya, terputus, maudu'un dan palsu.
Nah, seperti itu. Bisa saja putra dari Ahmad bin Isa itu memang tiga, ya, memang 3 orang. Yang keempatnya itu bisa saja anak angkat. Ya, sekian. Semoga ini menjadi bahan penelitian untuk kita kaji bersama. Namun ini masih dalam penyelidikan. Silakan selidiki sebenar-benarnya supaya tidak menjadi fitnah di kalangan umat Islam. Karena setelah saya amati, ternyata yang berpolemik ini, ya, yang berpolemik ini adalah sama-sama ulama, ya, sama-sama ulama yang tahu segala ilmu agama tahu, ilmu sejarah tahu. Tapi mengapa kok gontok-gontokan? Mengapa kok saling caci mencaci dalam urusan nasab sehingga kelewat batas, ya? Gara-gara tesis kiamat sehingga para ulama ini kok tidak etis, ya, sehingga melontarkan kata-kata yang tidak etis. Para habaib juga sering menuduh pemerintah, menuduh ulama, menuduh ke NU yang macam-macam. Para muhibbin juga demikian, ya. Para yang tidak pro, yang pro kiamat juga demikian, yang tidak pro kiamat juga demikian. Tolonglah, ya, jangan melontarkan kata-kata yang tidak etis, ya. Tetap kita menjaga akhlakul karimah. Karena mengapa? Ya. Karena zallatul alim tusta'zam. Ketergelinciran orang alim itu dibesar-besarkan oleh masyarakat. Contohnya sekarang heboh, ya, gara-gara nasab Ba'alawi. Siapa yang mau bertanggung jawab ini? Silakan pikirkan sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.